Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha dari Ho Chi Minh City. Kami mengajak kita semua untuk merenungkan Fresh Juice. Minggu 28 Desember 2025 bersama Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, Injil hari ini mengajak kita menatap keluarga kudus, bukan dari sisi kenyamanan, melainkan dari sisi ketaatan. Kita akan mendengarkan kisah sebuah keluarga yang harus melangkah tanpa jaminan, namun tetap setia pada kehendak Allah. Marilah kita mendengarkannya dengan hati yang terbuka. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangun. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir ku panggil anakku." Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf di Mesir dalam mimpi. Kata malaikat itu, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergilah mereka ke tanah Israel. Tetapi setelah mendengar bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, Yusuf takut ke sana. Setelah dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, mengapa begitu banyak keluarga ingin menjadi seperti keluarga Nazaret, Yesus, Maria, dan Yusuf? Apa sebenarnya yang kita dambakan ketika kita menyebut keluarga kudus sebagai teladan hidup berkeluarga? Apakah kita menginginkan keluarga yang rapi, tenang, tanpa konflik, tanpa guncangan? Atau sesungguhnya kita sedang mencari rasa aman, kepastian, dan jaminan bahwa semuanya akan baik-baik saja? Seringkali tanpa kita sadari, kita membayangkan keluarga kudus sebagai keluarga yang ideal menurut ukuran dunia, tertata, stabil, damai. Tetapi, benarkah demikian gambaran yang diberikan oleh kitab suci? Kalau kita sungguh-sungguh membaca Injil hari ini, gambaran keliru itu langsung terbongkar. Keluarga Nazaret bukan hanya tidak bahagia menurut ukuran dunia, mereka hidup dalam ketidakpastian. Sejak awal hidup mereka berada dalam ancaman. Seorang bayi yang baru lahir sudah diburu untuk dibunuh. Dan Yusuf sebagai kepala keluarga harus mengambil keputusan besar dalam waktu yang sangat singkat. Bangun, ambil Maria dan Yesus, lalu bergegas pergi untuk mengungsi ke Mesir. Perjalanan jauh yang tanpa rencana matang, tanpa jaminan masa depan, dan tanpa kepastian apakah bisa kembali atau tidak. Mereka meninggalkan segalanya, meninggalkan tanah air, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan rasa aman. Yusuf tidak tahu berapa lama mereka harus tinggal di negeri asing. Ia tidak tahu bagaimana kelangsungan hidup keluarganya. Tetapi ia tahu satu hal, dan itu cukup baginya. Keselamatan anak yang dipercayakan Tuhan kepadanya tidak boleh dikompromikan. Ketika Herodes wafat, masalah masih belum selesai, ancaman masih ada.
maka rencana harus diubah. Mereka tidak kembali ke Yudea, melainkan menetap di Nazaret, sebuah kota kecil yang nyaris tak diperhitungkan orang. Hidup keluarga kudus yang terus diwarnai keputusan-keputusan sulit, yang bukan kenyamanan, bukan stabilitas, bukan kepastian. Kalau diukur dengan standar dunia, keluarga ini pun jauh dari kata berhasil. Garis keturunan mereka terputus, Yesus tidak menikah, tidak ada anak, tidak ada cucu. Silsilah panjang itu berhenti pada satu salib. Jadi, kalau kita jujur, keluarga kudus itu jauh dari ideal dunia. Namun justru di sanalah letak kekuatan mereka, yakni mereka dekat dengan kehendak Allah. Apa yang membuat mereka dimampukan bertahan dan terus melangkah di tengah hidup yang tidak ideal itu? Pertama, ketaatan yang lahir dari kepercayaan penuh kepada Tuhan. Yusuf mendengarkan kehendak Allah dan bertindak. Ia tidak menunggu agar semuanya jelas. Ia tidak menuntut jaminan kepastian. Ia taat karena ia percaya. Ketaatan seperti inilah bukan ketaatan yang nyaman, melainkan ketaatan yang berani. Berani melangkah saat peta belum lengkap, berani memutuskan saat masa depan belum terlihat. Yang kedua, kesediaan untuk mengalahkan kepentingan diri sendiri. Yusuf dan Maria tidak mempertahankan kenyamanan pribadi. Mereka rela melepaskan rasa aman demi menjalankan kehendak Allah atas keluarga mereka. Dalam keluarga, seringkali kasih sejati nampak bukan dalam kata-kata indah, melainkan dalam pengorbanan yang tidak selalu terlihat. Dan yang ketiga, kesetiaan dalam proses yang panjang. Tidak ada jalan pintas, tidak ada mukjizat instan yang menghapus semua persoalan. Yang ada adalah perjalanan sulit, kerja keras, penantian, dan kesabaran hari demi hari. Nilai-nilai inilah yang ditegaskan oleh bacaan-bacaan hari ini. Sirak mengingatkan kita bahwa keluarga adalah tempat pertama menumbuhkan hormat dan kasih. Bukan hanya ketika semuanya berjalan baik, tetapi justru ketika orang tua menua, ketika anak-anak berbeda pandangan, ketika kesalahpahaman mudah terjadi. Dan Rasul Paulus pada bacaan kedua mengajak setiap anggota keluarga untuk mengenakan belas kasih, kerendahan hati, kesabaran, dan pengampunan. Semua kebajikan itu tidak lahir dalam situasi nyaman. Justru kebajikan itu diuji, diasah, dan dimurnikan dalam kesulitan hidup. Keluarga-keluarga kita hari ini pun menghadapi berbagai persoalan. Masalah ekonomi yang membuat masa depan terasa tak pasti. Relasi yang retak karena komunikasi tidak lagi jujur. Perbedaan pandang yang membuat rumah terasa dingin. Penyakit yang datang tanpa permisi. Kegagalan yang menggoyahkan rasa percaya diri. Ketidakpastian masa depan yang melelahkan batin. Nah, dalam situasi seperti itu, Pesta Keluarga Kudus mengajak kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah kita sedang mengejar keluarga yang tampak sempurna menurut ukuran dunia? Ataukah kita sedang mengejar menjadi keluarga yang setia menurut kehendak Allah? Meneladani keluarga kudus bukan berarti meniadakan masalah, bukan berarti hidup bebas dari luka, bukan berarti semuanya akan selalu berjalan mulus. Meneladani keluarga kudus berarti belajar setia di tengah ketidakpastian, berani mengambil keputusan sulit demi kebaikan bersama, dan tetap berjalan bersama Tuhan sekalipun hidup jauh dari ideal dunia, sebab kekudusan keluarga tidak lahir dari hidup yang bebas masalah. Kekudusan keluarga lahir dari kesetiaan untuk tetap dekat dengan kehendak Allah. Justru disitulah perlahan-lahan Tuhan membentuk keluarga kita menjadi tempat di mana kasih-Nya tinggal dan bertumbuh. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Minggu 28 Desember 2025. Terima kasih kepada Bapak Sanjay Kusuma untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh. Cheers.